Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Dadan di channel Little Habibi. Kali ini saya akan mereview Google TV dari brand Sony, tipenya 43X75K. Baru juga kenal Android TV. Google TV pada dasarnya adalah user interface yang berjalan di atas sistem operasi Android TV. Jadi bukan dua OS yang berbeda, melainkan Android TV yang dirubah tampilan visualnya, ditambah fitur baru, dan diberi label Google TV. Lantas, mengapa Sony berpaling dari Android TV? Saya rasa Sony melihat peluang besar pada Google TV, sehingga mengambil langkah cepat ya, satset gitu. Atau mungkin karena fitur utama Google TV yang matching dengan kondisi hiburan saat ini. Oke, selain mereview 43X75K, saya juga akan mengcompare atau membandingkan Google TV dengan Android TV. Seperti apa fitur dan keunggulannya? Don't go anywhere. Check this out. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu gambaran umum yang ada pada dusnya. Seperti yang kita ketahui, Sony memiliki banyak anak perusahaan. Salah satunya adalah Sony Visual Product Inc. Nah, perusahaan inilah yang memproduksi TV dan memberinya label Bravia. Bravia sendiri adalah singkatan dari Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture. Saat ini Sony memiliki beberapa tipe LED TV, antara lain ada X75K, X80K, X85K, dan X90K. Untuk X75K tersedia dalam beberapa ukuran seperti 43, 50, 55, dan 65 inch. Fitur pertama dari X75K adalah 4K HDR. Dengan fitur ini, kita dapat memutar video yang beresolusi hingga 2160 pixel. Begitupun video 4K yang ada pada YouTube. Dengan sedikit pengaturan pada menu resolusi, kita dapat merasakan pengalaman menonton video yang lebih memanjakan mata. Dengan catatan, video tersebut beresolusi 4K dan koneksi internetnya stabil. HDR singkatan dari High Dynamic Range, bertujuan menghasilkan gambar yang lebih detail pada bagian gambar yang paling terang maupun yang paling gelap. Lanjut, X1 4K prosesor bertugas melakukan upscaling di mana gambar yang direkam dengan resolusi Full HD atau HD ditingkatkan kualitas gambarnya hingga mendekati level Ultra HD atau 4K ya. Kemudian ada logo Google TV. Sebelumnya di awal sudah kita bahas sedikit mengenai pengertiannya. Berikut beberapa hal menarik mengenai Google TV. Pertama, Google TV dapat terhubung dengan perangkat smart home seperti Google Nest Audio, Google Nest Cam, Google Nest Thermostat, Google Nest Doorbell, dan lain sebagainya. Tentu saja kita bisa mengontrol perangkat tersebut dengan perintah suara melalui Google Voice Assistant. Oke Google. Kedua, dengan menambahkan Google Kids Profile, kita akan dibawa ke tampilan baru yang nuansanya anak-anak. Pada menu profile tersebut, aplikasi dan tontonan sudah terfilter, jadi hanya akan muncul konten yang dibuat khusus untuk anak-anak. Selain itu, Kids Profile juga bisa mengatur waktu tidur, batasan menonton, monitoring aktivitas, dan lain sebagainya. Saya juga sebagai parents merasa fitur ini sangat bermanfaat ya, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Ketiga, hand-free voice control. Biasanya kita mengaktifkan fitur Google Voice Assistant
dengan cara menekan tombol berlogo mic pada remote. Namun, pada Google TV, kita bisa mengaktifkannya tanpa menekan tombol apapun. Cukup dengan mengucapkan "Oke Google", maka fitur tersebut akan aktif. Contoh, "Oke Google, bagaimana cuaca hari ini?" Cuaca di daerah khusus ibu kota Jakarta malam ini diperkirakan badai petir dengan suhu 24 derajat. Namun, sayangnya fitur Hands Free Voice Control hanya ada pada seri X80K ke atas. Jadi untuk seri X75K, voice controlnya masih menggunakan remote. Oke, kita kembali ke gambaran umum. Terakhir ada X Protection Pro. Artinya TV ini sudah melalui beberapa uji ketahanan fisik seperti terlindung dari debu, sambaran petir, lonjakan daya, dan kelembapan. Next. Yang include di dalamnya antara lain ada remote, baterai remote, buku panduan, kartu garansi, lalu ada adaptor, kabel power, penjepit kabel, sepasang stand, dan ada juga skrup. Untuk remote X75K, kurang lebih sama dengan remote pada umumnya. Ada tombol power, nomor, tombol arah, pindah channel, dan volume suara. Selain tombol-tombol tersebut, yang sering digunakan adalah tombol home untuk mengakses menu utama, tombol back untuk kembali, tombol input untuk mengakses sumber, dan tombol setting untuk membuka menu pengaturan. Lanjut kita cek fisik. Pada bagian belakang terdapat input dan spesifikasi produk. Untuk input yang tersedia antara lain ada 2 USB, 3 HDMI, termasuk HDMI ARC, dan ada port antena. Lalu ada port LAN, RCA, optical digital, dan port kabel power. Pada label spesifikasi ada keterangan bahwa konsumsi listriknya 96 watt, negara pembuat Vietnam, dan ada nomor seri produk. Desain bagian belakangnya terlihat artistik, ada juga lubang skrup untuk pemasangan bracket agar lebih safety ya, dan pada bagian bawah ada satu tombol manual, bisa digunakan untuk on-off TV. Next. Ini dia Sony Google TV 43 inch tipe X75K. Pada menu beranda, kita akan melihat tampilan utama dari Google TV. Selain itu, ada juga menu telusuri, menu aplikasi, dan menu koleksi. Baris kedua diisi oleh jajaran aplikasi yang sudah terinstall. Baris ketiga dan seterusnya adalah konten rekomendasi dari aplikasi tersebut. Contoh, aplikasi YouTube yang menampilkan video-video on trending, dan begitupun aplikasi streaming lainnya. Ini adalah salah satu fitur yang diunggulkan oleh Google TV, di mana aplikasi streaming akan menampilkan rekomendasi konten, sehingga kita tidak perlu jumping dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Selain menggunakan Google Voice Assistant, kita juga bisa mencari film, acara TV, aplikasi, dan lain sebagainya dengan cara menginputnya pada menu telusuri. Lanjut ada menu aplikasi, fungsinya sama dengan Google Play Store pada Android TV. Dikutip dari website resminya, Google TV menyediakan kurang lebih 7.000 aplikasi yang bisa di-download secara gratis, termasuk game ya. Dan terakhir ada menu koleksi atau watchlist. Salah satu hal yang saya kagumi dari Google adalah aplikasinya yang saling terintegrasi satu sama lain. Hal tersebut juga bisa kita rasakan pada fitur watchlist. Ketika kita menelusuri film pada browser Google, mau itu dari handphone, laptop, atau TV, kita bisa menyimpannya, kemudian menontonnya kapan saja pada menu watchlist. Selain menu utama, yang tidak kalah penting adalah menu pengaturan atau setting.
Kita bisa mengaksesnya melalui logo akun yang berada di bagian kanan atas menu utama. Atau bisa juga melalui remote dengan menekan tombol yang ada logo gear-nya. Pada menu tersebut, kita bisa melakukan koneksi Wi-Fi, koneksi Bluetooth, melihat kapasitas memori, dan lain sebagainya. Namun, saya rasa untuk menjelaskan hal-hal tersebut, lebih baik saya buat part 2 ya. Ada satu bukti bahwa Google TV ini berjalan di atas sistem operasi Android TV. Pada menu setting, pilih tentang, maka kita akan menemukan versi Android. Dalam hal ini 43x75K menggunakan versi Android TV 11 ya. Berikut beberapa spesifikasi yang sering ditanyakan oleh konsumen. Ada refresh rate ya, 50 Hz, sudah HDR10. Untuk suara sudah didukung oleh Dolby Audio. Memori internal 16 GB namun sudah terpakai oleh sistem kurang lebih 6 GB. Maka sisanya bisa digunakan untuk install aplikasi. Dan sudah digital. Jadi tidak perlu pakai STB lagi. Kesimpulannya, Google TV pada dasarnya adalah user interface yang berjalan di atas sistem operasi Android TV. Jadi bukan dua OS yang berbeda, melainkan Android TV yang diubah tampilan visualnya, ditambah fitur baru dan diberi label Google TV. Beberapa hal menarik dari Google TV, yakni bisa terhubung dengan perangkat smart home ya. Lalu Google Kids Profile, ada hands-free voice control, terdapat fitur koleksi atau watchlist, dan user interface-nya lebih baru. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah, saya bantu jawab. See you in the next video once again. Thank you.